Oke, coba angkat tangan. Siapa nih yang masih percaya kalau matahari mengorbit bumi? Nggak ada ya. Tapi orang di zaman dulu meyakini konsep ini loh, karena kelihatannya memang begitu. Matahari terbit di ufuk timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Lalu terbit lagi di sebelah timur. Faktanya memang begitu. Lalu apakah ini berarti kalau matahari mengelilingi bumi kita? Enggak lah, matahari nggak mengelilingi bumi kita. Kebanyakan orang juga tahu fakta ini, tapi kenapa kita meyakini kalau bulan mengelilingi bumi? Nah, kita perlu mundur dulu ke masa sekitar 500 tahun yang lalu. Saat itu para saintis sangat sulit meluruskan konsep yang sudah diyakini secara umum. Nicolaus Copernicus menjadi orang pertama yang mengemukakan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya kita sekitar tahun 1510. Itu pun gak bisa dia lakukan secara terang-terangan di muka umum karena dia cuma diam-diam mengirim surat ke astronom lain. Di dalam surat itu, dia menjelaskan mereka perlu stop melihat bumi sebagai pusat tata surya dan mereka perlu menggantinya dengan matahari. Karena teori ini lebih mudah dipahami dan lebih valid secara astronomi. Tantangan Copernicus dalam menyebarkan teori ini juga dipengaruhi oleh inovasi konseptual lain yang signifikan, yaitu bumi juga ternyata berotasi. Konsep bumi berotasi yang dicetuskan oleh Copernicus bertentangan dengan 5 deskripsi literal bumi di Alkitab yang menyatakan kalau dunia ini tegak dan tidak goyang. Sebisa mungkin gereja mempertahankan perspektif tersebut. Sebagai jemaat gereja, Copernicus menganggap dirinya terlalu berisiko untuk tampil dengan teori heliosentrisnya yang revolusioner. Tapi 100 tahun kemudian, Galileo Galilei mengungkapkan teori ini secara terbuka. Dia punya bukti pengamatan sebagai pendukungnya karena dia punya teleskop. Di awal tahun 1610, Galileo pertama kali mengamati satelit Jupiter dan mengamati orbitnya. Ternyata satelit Jupiter juga mengelilingi Jupiter. Satelit ini mengelilingi planet raksasanya dalam orbit langsung, jadi nggak seperti bulan kita yang mengorbit matahari bersama bumi. Nama Galileo semakin dikenal setelah dia menemukan gerakan orbital yang nggak heliosentris. Penemuannya ini nggak sejalan dengan pandangan umum kala itu, sehingga mulai menggoyahkan anggapan tentang kosmologi yang berpusat pada bumi. Dia memang seorang revolusioner. Masih di tahun yang sama, Galileo juga nemu fakta lain. Dari teleskopnya yang cuma punya apertur 38 mm itu, dia mengamati kalau Venus juga punya fase seperti bulan. Kemudian Galileo menuliskan bukti Venus yang mirip dengan bulan ini di buku catatannya dalam bahasa Latin. Gak ada penjelasan lebih lanjut soal Venus yang mengelilingi matahari sih. Banyak orang juga takut nyobain teleskop Galileo saat dia menaruhnya di alun-alun kota Pisa. Mereka khawatir pendirian mereka akan goyah. Memang aneh sih, tapi kita juga mengalami hal yang sama saat dihadapkan pada konsep bulan yang mengelilingi matahari, seakan-akan bulan menjadi planet ganda bumi. Orang awam dan para ilmuwan tetap menggunakan kata bulan seperti nama resminya dalam Persatuan Astronomi Internasional. Satelit alami kita ini mengelilingi bumi dan memperlihatkan berbagai fase selama bulan lunar atau moon. Para penggemar bulan biasa memakai istilah ini untuk nyebutin siklus bulan selama 29,5 hari. Beginilah buku pelajaran di sekolah kita ngejelasin soal fase bulan yang juga sejalan dengan keyakinan kita saat ini. Jadi, bumi kita berperan sebagai pusat bulan, kemudian ada bulan yang mengelilingi bumi. Inilah yang disebut dengan perspektif geosentris bulan karena kita melihatnya dari sudut pandang bumi. Bulan mulai muncul, kemudian hilang, lalu muncul lagi, maka bulan kita mengelilingi bumi. Padahal kalau diamati dari luar angkasa, nggak kelihatan begitu. Mengamati bulan dengan cara pandang Copernicus seperti ini sudah nggak relevan. Dan kita perlu melihatnya dari perspektif heliosentris seperti objek lain di tata surya. Fase bulan dari perspektif geosentris memperlihatkan bumi yang cuma diam dan berada di tengah lintasan bulan selama sebulan. Tapi planet kita kan bergerak. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan mencapai 106.000 sampai 109.000 km per jam. Jadi posisi bumi nggak cuma diam saat dikelilingi bulan. Anggapan ini menyesatkan dan sangat keliru. Perspektif heliosentris bumi dan bulan yang sama-sama bergerak di luar angkasa akan terlihat seperti ini. Bulan nggak bergerak mengelilingi bumi, tapi bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Satelit alami kita ini mengelilingi matahari dalam lintasan sinusoidal alias bolak-balik melewati lintasan bumi yang terus maju. Amati baik-baik deh, bulan juga selalu maju. Objek ini nggak akan bergerak mundur ke arah matahari maupun bumi.
Karena geraknya selalu maju secara sinusoidal, bulan nggak bisa disebut mengorbit seperti satelit lain mengorbit planetnya dalam lintasan elips. Bulan nggak mengorbit bumi, tapi satelit kita ini mengorbit matahari bersama bumi, atau bulan dan bumi sama-sama mengorbit matahari. Copernicus dan Galileo tentu akan setuju dengan pernyataan ini, tapi sains sekarang masih sulit menerima perspektif heliosentris bulan. Mungkin akan ada banyak buku yang harus dicetak ulang. Para ahli astronomi yang selama ini keliru juga perlu bikin klarifikasi. Makanya, perspektif heliosentris revolusioner bulan ditentang keras agar teori ini nggak diterima secara luas. Salah satunya yaitu bulan yang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, sehingga kita perlu menganggapnya sebagai satelit bumi atau dalam istilah astronominya dinamakan orbital. Bulan memang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, makanya nggak terpental jauh dari planet kita, tapi dalam representasi jelasnya, bulan selalu terlihat mengelilingi bumi di dalam tarikan gravitasinya. Ini juga kurang tepat, bulan nggak bergerak kembali menuju bumi seperti dalam orbit elips, jadi pendapat tersebut bisa disanggah. Astronom yang menyatakan kalau bulan selalu ada di dalam tarikan gravitasi bumi sebagai bukti orbital, nggak mempertimbangkan gerakan sinusoidal bulan yang terus maju. Kecepatan bulan meninggalkan gravitasi bumi tercatat sekitar 4.320 km per jam. Dan kecepatan relatifnya terhadap bumi sekitar 3.600 km per jam. Kira-kira kekuatan apa ya yang bisa memberinya tambahan 720 km per jam untuk keluar dari gravitasi bumi? Menurutmu apa? Kalaupun hal tersebut bisa terjadi, akibatnya pasti sangat mengerikan. Sanggahan lain terkait perspektif heliosentris bulan juga ada, terutama yang berkaitan dengan barycenter sistem bumi dan bulan. Jadi sederhananya, barycenter adalah pusat gravitasi antara bumi dengan bulan. Bayangin kamu lagi naik jungkat-jungkit bareng pemain football profesional di taman kota, berapa jauh jarak kalian berdua supaya jungkat-jungkitnya seimbang? Nah, dia perlu duduk di dekat bagian tengah jungkat-jungkit. Dan di situ, kamu diibaratkan sebagai bulan, sedangkan si pemain sebagai bumi. Barycenter alias titik keseimbangan sistem bumi dan bulan berada 1.600 km di dalam bumi. Para astronom menyebutkan titik seimbangnya ini yang kemudian mengorbit matahari. Kita juga bisa menyebutnya sebagai perspektif heliosentris. Copernicus dan Galileo pasti akan setuju kok. Tapi sebagian astronom kelihatan sering nambahin animasi geosentris bulan yang mengorbit bumi dengan barycenternya biar mereka bisa bikin bulan mengorbit bumi. Tapi kesannya mereka kayak menggabungkan dua sudut pandang yang sangat berlainan dalam satu animasi. Bisa jadi standar ganda kan? Ada juga masalah sistem planet ganda yang bikin kita sulit membantah kalau bulan memang mengorbit matahari. Persatuan Astronomi Internasional juga nggak menganggap bulan dan bumi sebagai planet ganda. Alasannya karena barycenter sistem bumi dan bulan ada di dalam bumi. Bener juga sih. Nah, kamu tahu kan kalau Pluto telah berganti status menjadi planet Katai? Persatuan Astronomi Internasional tetap teguh dengan keputusannya meskipun bukti pendukung Pluto sebagai planet juga cukup memadai. Mungkin kita perlu menggali makna dari penghuni bumi ya. Sebagai penghuni bumi, kita termasuk penduduk di salah satu dunia yang mengorbit bintang kekuningan di dekat pinggiran galaksi spiral. Kita tinggal di luar angkasa dan menjadi makhluk luar angkasa. Di atas kita ada bulan sebagai satelit bumi. Saat melihat bulan dengan kacamata geosentris, kita akan keliru. Laju pemahaman konseptual kita tentang luar angkasa akan terhambat oleh pandangan keliru yang sudah nggak berlaku. Alam semesta kita nggak berpusat di bumi maupun di bulan. Di bawah kakimu, bulan berdenyut. Kamu merasakan bahaya yang sangat nyata. Satelit tak bernyawa atau begitulah yang kamu pikirkan diam sejenak sebelum menjatuhkanmu ke tanah dengan guncangan yang dahsyat. Apakah itu gempa bulan? Selama ini para ilmuwan meyakini kalau bulan sudah tidak aktif. Tapi bukti terbaru menunjukkan anggapan itu salah besar. Para peneliti dari University of Maryland baru-baru ini menemukan 266 punggungan misterius di sisi jauh bulan yang mengarah pada aktivitas geologi baru-baru ini. Jadi, apa kita sedang membicarakan gempa bulan? Ya, semacam itu. Punggungan ini terletak di area vulkanik yang terbentuk 3,2 hingga 3,6 miliar tahun lalu, tapi tampak jauh lebih muda dari yang diperkirakan. Biasanya ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 40. Dan seringkali berada di area di mana struktur permukaan bulan lebih lemah. Nah, ketika astronom mengatakan baru-baru ini, jangan diartikan secara harfiah.
Yang dimaksud bukan tahun lalu atau bahkan 1 dekade terakhir. Sebagian besar model yang dibuat ilmuwan menunjukkan aktivitas geologi bulan berakhir 2,5 hingga 3 miliar tahun lalu. Tapi informasi baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa formasi-formasi ini sudah aktif dalam 1 miliar tahun terakhir. Sebagian punggungan yang lebih kecil tampaknya terbentuk sekitar 200 juta tahun lalu, dan itu masih tergolong muda dalam skala waktu bulan. Artinya bulan mungkin masih mengalami perubahan geologi hingga saat ini. Penemuan-penemuan ini agak menentang pemahaman kita tentang sejarah dan evolusi bulan. Tapi bagaimana para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini? Para peneliti dari University of Maryland dan Smithsonian Institution menggunakan penghitungan kawah untuk memperkirakan usia punggungan bulan. Cara kerjanya begini, permukaan dengan kawah yang lebih sedikit berarti lebih muda. Dan semakin banyak kawah yang dimiliki suatu wilayah, semakin tua usianya. Ditambah lagi analisis menunjukkan beberapa punggungan memotong kawah yang sudah ada, yang kemungkinan besar terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Dalam istilah geologi, ini sangat baru dan menunjukkan bahwa proses pembentukan punggungan mungkin masih terjadi. Hal menarik lainnya adalah punggungan di sisi dekat dan jauh bulan memiliki kemiripan, yang artinya keduanya terbentuk melalui proses geologi yang sama dan oleh kekuatan yang sama. Kekuatan-kekuatan ini bisa jadi meliputi penyusutan bulan secara bertahap, kontraksi termal, dan pergeseran orbit. Kita akan membahasnya nanti. Argumen lain yang mendukung gagasan bulan masih aktif adalah data yang sudah berusia puluhan tahun dari misi Apollo. Misi ini mendeteksi gempa bulan dangkal dengan Apollo Lunar Seismic Experiment yang merekam 28 gempa dengan magnitudo 1,5 hingga 5. Para peneliti meyakini punggungan ini mungkin terkait dengan aktivitas seismik yang sama. Sekarang soal penyusutan yang aneh dari satelit alami kita ini. Para ilmuwan meyakini bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu ketika sebuah objek seukuran Mars bertabrakan dengan bumi purba. Tabrakan dahsyat ini kemungkinan besar melontarkan sekumpulan materi yang sangat panas ke antariksa. Akhirnya, materi-materi itu menyatu dan membentuk bulan. Pada masa-masa awal pembentukannya, bulan hanyalah sebuah dunia cair yang berguncang akibat aktivitas vulkanik dan seismik yang hebat. Jadi bulan dulunya adalah cairan yang melayang-layang di angkasa. Lalu, kapan ia benar-benar mengeras? Para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya. 4,43 miliar tahun lalu. Ini merupakan titik balik yang sangat penting, tidak hanya bagi bulan, tapi juga bumi. Tabrakan raksasa yang membentuk bulan mungkin juga merupakan hantaman terakhir yang membuat bumi cukup stabil untuk menyokong kehidupan. Miliaran tahun pun berlalu, bulan perlahan mendingin dan mengerut. Dan sekarang, lihatlah bola berbatu yang menerangi malam-malam kita. Tapi bulan belum sepenuhnya mengeras. Ia masih terus mendingin. Pendinginan inti bulan yang berlangsung perlahan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa bulan masih terus aktif. Saat mendingin, bagian inti bulan menyusut yang menyebabkan retakan dan pergeseran pada kerak bulan. Salah satu tanda paling jelas dari kontraksi ini ditemukan di Maria Bulan. Lihat bercak-bercak besar dan gelap di bulan ini, itulah yang disebut Maria. Area yang terbentuk ketika lava mengisi kawah tumbukan asteroid purba dan mengeras. Kemudian seiring waktu, kerak yang mendingin dan mengerut menciptakan punggungan-punggungan kerut. Faktor lain dari aktivitas geologi yang sedang berlangsung adalah interaksi gravitasi bulan dengan bumi. Interaksi yang kuat dan tanpa henti ini kemungkinan besar menciptakan tekanan permukaan dan memicu pergerakan tektonik. Ini memang menarik, tapi apakah aktivitas di bulan ini berpengaruh pada manusia? Bisa dikatakan iya. Bulan telah lama dipandang sebagai tempat yang stabil untuk dijadikan pangkalan dan ekstraksi sumber daya di masa depan. Tapi penemuan aktivitas geologi yang masih berlangsung ini cukup mengkhawatirkan. Jika permukaannya masih terus bergeser, pemukiman, infrastruktur, dan operasi pertambangan di masa depan bisa menghadapi risiko serius. Itulah sebabnya saat ini kita membutuhkan seismometer dan radar penembus tanah untuk lebih memahami pergerakan ini. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menilai potensi bahaya sebelum misi jangka panjang dimulai. Ngomong-ngomong, ada potensi masalah lain yang mungkin harus dihadapi dalam misi ke bulan di masa depan, yaitu debu bulan alias regolith.
Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui bahwa debu yang tajam dan lengket ini bisa menyebar kemana-mana dan merusak pakaian, peralatan, dan bahkan mengganggu kesehatan. Sebuah studi baru dari para insinyur Texas A&M menemukan masalah lain. Ketika roket mendarat atau lepas landas, regolit terlontar yang bisa menyebabkan tabrakan terutama dengan banyak wahana antariksa yang membawa kru dan kargo ke bulan. Regolit bulan memiliki berbagai ukuran, dari partikel debu yang sangat kecil hingga batu yang sangat besar. Bahan utama debu bulan adalah mineral silikat halus, berukuran sekitar 70 mikron, seukuran rambut manusia. Mineral-mineral ini terbentuk selama miliaran tahun ketika meteor dan asteroid menabrak permukaan bulan dan menggiling sebagian besar debu bulan menjadi bubuk. Tidak seperti bumi, bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Lapisannya sangat tipis, sehingga tidak ada angin atau air yang bisa menghaluskan debu. Selain itu, paparan angin matahari yang terus-menerus menyalurkan muatan elektrostatis pada regolit, membuatnya menempel pada apapun yang disentuhnya. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui hal ini. Debu bulan menempel pada pakaian mereka, terlacak di dalam pendaratan mereka, dan menempel pada segala sesuatunya. Lebih buruk lagi, debu ini membahayakan kesehatan, menyebabkan iritasi mata dan masalah pernapasan di dalam wahana antariksa. Tapi sepertinya ini juga menjadi masalah bagi kita di masa depan. Masalah yang jauh lebih penting adalah menemukan air untuk mendukung misi di masa depan, dan Tiongkok akan mengurusnya. Tiongkok sedang bersiap menjalankan misi besar untuk mencari es tersembunyi di bulan. Sebagai bagian dari misi Chang'e 7, pada tahun 2026, sebuah robot terbang akan menjelajahi kawah-kawah di kutub selatan bulan, tempat es mungkin terperangkap. Jika berhasil menemukannya, ini bisa menjadi terobosan besar untuk misi-misi ke bulan di masa depan. Para astronot akan memiliki sumber air dan bahkan bahan bakar untuk perjalanan luar angkasa. Misi ini merupakan langkah penting dalam rencana Tiongkok untuk mendaratkan astronot di bulan dalam 5 tahun ke depan. Meskipun tanda-tanda keberadaan air sudah ditemukan seperti dalam sampel tanah dari wahana Chang'e 5 dan pengamatan oleh NASA dan wahana antariksa India, para ilmuwan percaya endapan es yang dalam adalah kunci untuk mendukung misi masa depan. Kutub selatan bulan memiliki beberapa kawah yang sangat dalam, dan para ahli menduga es mungkin tersembunyi di dalamnya. Robot terbang ini akan coba menjelajahi satu atau beberapa kawah tersebut setelah mendarat. Jika berhasil menemukan es, misi jangka panjang ke bulan akan menjadi lebih murah dan praktis, sehingga bisa membantu para astronot untuk tinggal dan bekerja di bulan. Sebagian ilmuwan juga berpendapat kalau penemuan ini bisa memberi kita petunjuk tentang kehidupan di luar bumi. Bagaimanapun, baik kita menemukan air di bulan dan belajar menghadapi debu yang mengganggu itu maupun tidak, penemuan punggungan bulan yang masih muda ini merupakan terobosan besar. Jika bulan masih aktif secara geologis, artinya kita masih belum tahu banyak tentang tetangga terdekat kita ini. Apalagi yang masih disembunyikan bulan? Apakah kita siap menerima gagasan bahwa satelit yang tak bernyawa ini mungkin lebih dinamis dari yang kita bayangkan? Misi-misi di masa depan yang mungkin tidak seaman yang kita yakini sebelumnya, mungkin akan menunjukkannya. Sebuah asteroid menabrak bulan dan sekarang berada sangat dekat dengan bumi. Apakah ini berbahaya bagi kita? Kamo'oa Lewah yang juga dikenal sebagai 2016HO3 berputar sangat cepat saat mengorbit dekat planet kita. Kita sebut saja HO3. Para astronom menemukannya pada tanggal 27 April 2016. Dibandingkan dengan asteroid lainnya, asteroid ini sangat kecil. Di bumi, ukurannya hanya sebesar bangunan kecil atau sekitar setengah ukuran biang lala London Eye. Mereka menemukannya di Hawaii dan namanya secara kasar diterjemahkan menjadi pecahan sesuatu yang tampak bergoyang-goyang. Setelah melakukan penelitian, mereka menyadari bahwa asteroid ini mungkin merupakan pecahan bulan yang terlempar ke luar angkasa. Ada bagian bulan yang disebut kawah Giordano Bruno yang dinamai sesuai nama seorang filsuf Italia, orang yang harus membayar mahal untuk ide-idenya.
Kalau kamu melihatnya dari luar angkasa, Giordano Bruno terlihat menonjol karena dikelilingi oleh beberapa sinar material. Sinar-sinar itu sangat besar, membentang lebih dari 150 km dan masih terang, artinya sebuah ledakan besar pernah terjadi di sana. Ada sebuah cerita menarik tentang hal ini. Pada tahun 1178, 5 orang biarawan sedang melakukan perjalanan di Canterbury, Inggris. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang aneh terjadi di bulan. Mereka mengatakan bulan tampak seperti terbelah dengan api dan percikan api. Kemudian ada kegelapan yang menyebar ke seluruh permukaan bulan. Pada abad ke-20, para ilmuwan menemukan catatan-catatan ini dan mengira para biarawan ini melihat pembentukan kawah Giordano Bruno. Tapi ternyata kawah itu berusia sekitar 4 juta tahun dan berterima kasihlah pada bintang-bintang karena tabrakan masif seperti itu jika terjadi pada abad ke-12 pasti akan membuat planet kita menjadi gila. Tabrakan itu akan menyebabkan badai meteor yang sangat besar di bumi. Bagaimanapun juga, HO3 kemungkinan besar merupakan potongan bulan yang terpotong saat tabrakan 4 juta tahun lalu. Untungnya kita tidak perlu panik ketika para astronom menemukan potongan bulan yang tiba-tiba ini, mereka segera melacak orbitnya. Ternyata benda itu tidak akan bertabrakan dengan kita dalam waktu dekat. Bulan ini akan menjadi satelit semu kita setidaknya selama 300 tahun lagi. Artinya ia akan mengikuti jalur edar matahari yang membuatnya tetap dekat dengan bumi tanpa bertabrakan. Tapi orbitnya sangat liar, tampaknya ia terus berputar mengelilingi planet kita dalam beberapa putaran yang cukup unik, bergerak mendekat dan menjauh, naik dan turun. Dan kemudian di suatu tempat di abad ke-20, ia akan menjadi lebih gila lagi, beralih ke orbit tapal kuda, perlahan-lahan menjauhi kita. Mungkinkah HO3 bertabrakan dengan kita suatu hari nanti? Mungkin saja, tapi hal ini bisa terjadi dalam waktu jutaan tahun ketika HO3 meninggalkan orbitnya saat ini dan bertabrakan dengan bumi, Venus, atau bahkan matahari. Atau mungkin terlontar sepenuhnya dari tata surya. Meskipun merupakan salah satu asteroid terdekat yang pernah ditemukan, ia juga merupakan salah satu asteroid terkecil dan paling stabil. Penemuan ini juga membuka beberapa ide menarik tentang kehidupan di alam semesta. Kita melihat kalau bebatuan bisa berpindah di antara benda-benda langit. Ada teori yang menyatakan kehidupan bisa saja tersebar di seluruh alam semesta dengan melakukan perjalanan di bebatuan ini seperti di Uber luar angkasa. Atau setidaknya blok-blok penyusun kehidupan seperti karbon. Mungkin kehidupan bahkan menumpang ke planet kita di bebatuan dari Mars. HO3 mungkin tidak membawa kehidupan, tapi fakta bahwa ia bisa melakukan perjalanan selama jutaan tahun, membawa berbagai hal, dan kondisinya baik-baik saja mendukung teori ini. Para astronom ingin mengirimkan sesuatu untuk menyelidiki HO3. Pada tahun 2017, sekelompok mahasiswa memberikan ide untuk menggunakan pesawat ruang angkasa untuk itu. Badan Antariksa Nasional Tiongkok ingin mengirim wahana robotik ke HO3 pada tahun 2025. Robot tersebut harus terbang ke sana, mengumpulkan sampel, dan membawanya kembali ke bumi untuk dipelajari. Sayangnya kamu tidak bisa melihat asteroid ini di langit dengan mata telanjang. Ukurannya sekitar 130-100 meter dengan diameter. Jadi asteroid ini terlalu kecil dan redup untuk dilihat tanpa teleskop yang sangat kuat, tapi ada satu asteroid yang bisa kamu lihat dan itu akan sangat menakjubkan. Pada tahun 2029, sebuah asteroid besar akan melintas sangat dekat dengan bumi dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Jangan sampai terlewatkan ya, karena ini adalah peristiwa sekali dalam 1000 tahun. Asteroid ini dikenal sebagai 2004 MN4 atau disingkat Apophis. Ukurannya jauh lebih besar daripada HO3, yakni sekitar 369 meter. Ini akan menjadi lintasan asteroid terdekat yang pernah ada. Yang satu ini benar-benar menyebabkan kepanikan pada bulan Desember 2004. Semua itu karena ada kemungkinan 2,7% asteroid ini akan menghantam bumi pada tahun 2029. Orang-orang merasa ngeri, bahkan namanya Apophis terinspirasi dari ular jahat dari mitologi Mesir kuno, monster besar yang bertarung melawan Ra dan selalu berusaha menelan matahari dan menghancurkan planet ini.
Untungnya ketika para ilmuwan mendapatkan lebih banyak data, mereka menyadari asteroid ini akan melintas cukup dekat dengan kita pada 2029 dan kita bisa melihatnya di langit, tapi kemudian dia akan terbang seperti asteroid yang dingin. Namun ada kekhawatiran lain, yaitu bahwa selama melintas dekat, Apopis bisa saja melakukan perjalanan melalui sesuatu yang disebut lubang kunci gravitasi. Pada dasarnya, Apopis bisa melakukan perjalanan melalui wilayah sempit tertentu di angkasa yang secara tidak sengaja akan mengubah orbitnya. Kemudian ia akan kembali ke orbitnya pada tahun 2036 seperti planet dalam film Melancholia. Namun setelah melakukan perhitungan, para ilmuwan mengesampingkan kemungkinan ini. Apopis masih akan berada cukup dekat dengan kita pada tahun 2036, tapi jaraknya akan sama jauhnya dengan jarak Venus saat menyalip Bumi. Setelah itu, Apopis dan Bumi akan berpisah. Rata-rata asteroid seukuran Apopis diperkirakan hanya akan menabrak Bumi sekali dalam 80.000 tahun. Jika menabrak kita, asteroid ini akan menghancurkan area yang sangat luas, menyebabkan gempa bumi dan tsunami di seluruh dunia. Tapi asteroid ini tidak akan menyebabkan kiamat atau semacamnya. Kamu hanya bisa melihat Apopis dari Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Jadi jika ingin melihatnya, kamu mungkin perlu melakukan perjalanan dan asteroid ini akan tampak seperti bintang yang bergerak cepat di langit malam, bersinar cukup terang sehingga bisa dilihat tanpa peralatan khusus. Asteroid ini akan mudah terlihat di malam hari meskipun lampu-lampu kota akan menyulitkannya untuk dilihat. Sekarang, bisakah kamu bayangkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang berada di dekatnya? Baik KO3 maupun Apopis merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai asteroid orbit Apollo. Asteroid-asteroid ini memiliki orbit yang mengelilingi bumi, sekelompok asteroid yang berbahaya karena melintasi orbit bumi, mereka berpotensi untuk mendekati atau bahkan bertabrakan dengan planet kita. Asteroid pertama dari kelompok ini yang ditemukan adalah 1862 Apollo yang dinamai sesuai dengan nama dewa matahari dalam bahasa Yunani. Asteroid ini pertama kali ditemukan pada tahun 1862 dan kelompok ini dinamai sesuai namanya. Yang satu ini bahkan lebih besar lagi, ukurannya hampir 1,6 km. Bahkan saking besarnya, ia memiliki bulannya sendiri yang kecil. Apollo tidak hanya melintasi orbit bumi, tapi juga melintasi Venus dan Mars. Fakta menarik, meskipun ini adalah yang pertama dari jenisnya, ia secara tidak sengaja hilang dari pandangan teleskop selama lebih dari 40 tahun. Jadi para ilmuwan berpikir, ya udahlah, kita hitung aja apa saja yang bisa kita lihat. Ketika Apollo ditemukan kembali pada tahun 1973, ia bukanlah asteroid pertama yang masuk dalam daftar dan memiliki angka yang besar di belakang namanya. Apollo akan terbang di dekat kita selama ratusan tahun ke depan. Pada tahun 2075, ia akan berada di sekitar Venus, tapi ia juga akan melintas di dekat kita. Bagaimanapun, kita tidak perlu khawatir karena para astronom akan terus memantaunya. Jika kita berada dalam bahaya, kita pasti akan tahu. Agar sebuah asteroid bisa benar-benar menghancurkan kehidupan di planet kita, diameternya harus lebih besar dari 9,7 km. Seperti asteroid yang membantu memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun lalu. Tapi asteroid-asteroid ini sangat langka dan kita mungkin sudah tinggal di planet lain saat mereka tiba di bumi. Jangan marah dulu ya, tapi bulan memang sedang menyusut dan mengerut seperti anggur yang berubah menjadi kismis. Hal itu terjadi karena satelit alami kita ini telah menahan panas di dalamnya selama lebih dari 4 miliar tahun. Tapi intinya perlahan-lahan mendingin dan menjadi lebih padat. Seperti aku. Tidak seperti kulit anggur yang lentur, permukaan bulan sangat rapuh. Kerapuhan ini menyebabkan patahan-patahan terbentuk di mana bagian-bagian kerak yang berbeda saling mendorong satu sama lain yang menyebabkan terjadinya apa yang oleh para ilmuwan disebut gempa bulan.
Sejauh ini satelit kita telah menyusut sekitar 45 meter, perubahannya sangat kecil sehingga tidak akan memengaruhi penampakan gerhana atau fase-fase bulan. Bahkan siklus pasang surut pun tidak akan terpengaruh karena masa bulan tidak benar-benar berubah. Proses penyusutan ini tidak akan berdampak langsung pada kita di bumi, tapi bukan berarti semua manusia aman-aman saja. Gempa bulan yang disebabkan oleh proses penyusutan telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun. Selama misi Apollo yang terkenal, para astronot NASA meninggalkan seismometer di berbagai titik di bulan. Itu adalah perangkat yang mampu mengidentifikasi aktivitas seismik di permukaan bulan dengan presisi yang luar biasa. Peralatan ini beroperasi selama beberapa tahun dan berhasil menangkap lebih dari 12.000 gempa bulan dengan magnitudo mulai dari 2 hingga 5. Hingga tahun 1977, tim berhasil mengidentifikasi 4 jenis gempa yang berbeda. Beberapa gempa, seperti yang disebabkan oleh tumbukan meteorit, relatif lebih mudah diidentifikasi. Tapi penyebab gempa bulan dangkal masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi misi masa depan di bulan. Seperti namanya, gempa bulan dangkal terjadi relatif dekat dengan permukaan, biasanya antara 50 sampai 220 km di bawah kerak. Penelitian terbaru menunjukkan getaran-getaran ini dipicu oleh kompresi permukaan bulan yang menyebabkan terbentuknya sesar naik, di mana satu lapisan permukaan terdorong ke atas dan melewati lapisan permukaan lainnya. Penelitian ini juga menemukan di mana pusat gempa yang paling kuat, semuanya dimulai di wilayah Kutub Selatan, tepatnya di tempat yang ingin kita tinggali. Ketertarikan terhadap Kutub Selatan bulan memuncak pada tahun 2023 ketika misi Chandrayaan-3 dari India berhasil mendarat dan mengerahkan sebuah penjelajah untuk menjelajahi area tersebut. NASA juga memiliki rencana untuk tempat yang sama dan tujuan ambisius mereka adalah membawa astronot ke sana untuk pertama kalinya. Misi Artemis 3 yang dijadwalkan pada tahun 2026 saat ini memiliki 13 lokasi pendaratan potensial di Kutub Selatan yang diwakili oleh kotak biru di sini. Salah satu opsi terletak di dalam fitur geologi yang disebut The Gerlach Rim 2 yang merupakan area strategis untuk eksplorasi. Mungkin ada es di sana karena sebagian wilayahnya gelap gulita, tapi lokasi ini cukup dekat dengan area yang memiliki sinar matahari yang sangat penting sebagai sumber tenaga. Sekarang lihatlah titik-titik merah muda di peta yang sama. Titik-titik ini menunjukkan kemungkinan epicentrum gempa bulan terkuat yang direkam oleh misi Apollo. Artinya patahan di area tersebut bisa jadi masih relatif muda dan berpotensi aktif yang merupakan bahaya nyata bagi kru Artemis 3. Para astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan selama 30 hari dan 2 anggota kru akan turun ke permukaan menghabiskan waktu sekitar 1 minggu di Kutub Selatan. Perjalanan mereka di bulan akan sangat menantang karena suhu ekstrem di wilayah yang dibayangi bayangan permanen ini. Kehadiran gempa bulan dan kemungkinan longsor hanya menambah bahaya dalam misi ini karena fenomena ini jauh lebih menakutkan daripada gempa bumi. Gempa bulan terkuat yang pernah tercatat berkekuatan 5,7 skala Richter, kamu mungkin berpikir itu bukan masalah besar, mengingat negara-negara seperti Chili, Kolombia, dan Papua Nugini pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang sama pada tahun 2023 tanpa kerusakan yang berarti. Tapi tarikan gravitasi di bulan relatif lebih lemah daripada di bumi, jadi apa yang terasa seperti getaran lembut di planet kita mungkin merupakan peristiwa yang benar-benar mengguncang di sana. Hal ini terjadi karena kita tidak terhubung dengan permukaan bulan sekuat di bumi, sehingga gelombang seismik bisa menyebabkan permukaannya bergerak lebih bebas. Ada juga perbedaan besar dalam hal durasi. Gempa bumi biasanya berlangsung antara 10 hingga 30 detik, dengan beberapa di antaranya berlangsung hingga 2 menit. Gempa bulan bisa berlangsung lebih lama lagi. Satelit kita pada dasarnya adalah bola yang padat, kaku, dan kering. Jadi ketika gempa mengguncang permukaan bulan, getarannya akan beresonansi dengan kuat tanpa bisa diredam secara alami. Gempa bulan bisa berlangsung selama 10 menit atau bahkan lebih lama lagi, dan getaran-getaran kecil bisa bertahan berjam-jam setelahnya.
Temuan baru tentang gempa bulan dangkal ini tidak akan mengubah lokasi pendaratan potensial untuk Artemis 3 dan juga tidak akan mempengaruhi durasi misi. Hal ini karena memperkirakan secara akurat seberapa sering suatu wilayah tertentu mengalami gempa sangat sulit dan tidak dapat diprediksi. Yang diketahui oleh para ilmuwan adalah bahwa gempa dangkal ini tidak terlalu umum dan menimbulkan risiko rendah untuk misi jangka pendek di permukaan bulan. Tapi situasi ini akan berubah total jika kita mempertimbangkan hunian jangka panjang di bulan dan itu bisa terjadi lebih cepat dari yang kita harapkan. Misi Artemis 3 merupakan langkah pertama yang penting menuju kolonisasi ruang angkasa. Tiongkok juga membuat langkah pertama untuk membangun pangkalan bulan permanen di Kutub Selatan pada tahun 2040. Strategi mereka adalah dengan memanfaatkan pencetakan 3 dimensi serta produksi batu bata dari tanah bulan untuk membangun pangkalan bulan. Kedengarannya menarik ya, tapi membangun tempat seperti itu memiliki banyak tantangan, termasuk berurusan dengan radiasi kosmik yang kuat, kekurangan air, dan tentu saja gempa bulan yang berlangsung lama. Selama miliaran tahun, permukaan bulan dihantam oleh asteroid dan komet menyebabkan serpihan-serpihan yang terus-menerus pecah akibat hantaman tersebut. Karena itu semua material permukaannya cukup longgar, jadi ketika terjadi gempa, lereng-lereng di area yang sama bisa menjadi rentan terhadap tanah longsor atau patahan baru yang terbuka. Pemukiman di masa depan yang terletak terlalu dekat dengan lereng yang tidak stabil ini dapat membahayakan semua orang yang tinggal di dalam pangkalan bulan. Debu bulan menambah kerumitan lain karena tanpa erosi atau air yang melicinkannya, debu bulan dapat mengeras hingga sekeras kaca. Jika kita benar-benar ingin memahami betapa berbahayanya gempa bulan bagi manusia yang tinggal dan bekerja di bulan di masa depan, badan-badan antariksa masih harus memetakan dan mendapatkan data seismik baru. Dan bukan hanya dari Kutub Selatan, tapi juga dari seluruh satelit. Pada tahun 2025, misi Farsight Seismic Suite atau FSS berencana untuk mengerahkan 2 seismometer paling presisi yang pernah dibuat ke kawah Schrödinger yang berlokasi di sisi gelap bulan. Mengetahui apa yang terjadi di sana sangat penting untuk memahami struktur bulan yang kompleks serta dinamika internalnya. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah kurangnya aktivitas seismik yang terekam di sisi jauh bulan disebabkan oleh instrumen yang ada saat ini yang tidak mampu mendeteksinya atau karena adanya gangguan dari material yang meleleh di mantel. Setelah mendapatkan jawaban ini, akan lebih mudah untuk memahami fenomena gempa bulan dangkal dan menilai implikasinya bagi lingkungan di masa depan di satelit alami kita. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa bumi juga menyusut, tapi prosesnya berbeda. Pada dasarnya bulan mengecil karena intinya mendingin secara alami. Inti bumi juga mendingin, tapi planet kita memiliki kerak yang terdiri dari lempeng-lempeng tektonik, tidak seperti bulan yang hanya memiliki satu lempeng. Jadi energi dari inti bumi menggeser lempeng-lempeng itu atau keluar melalui letusan gunung berapi. Bumi sebenarnya kehilangan massa secara keseluruhan karena kehilangan atmosfer. Planet kita kehilangan sekitar 45 juta kilogram massa per tahun, sebagian besar dari atmosfer yang bocor. Gravitasi bumi tidak cukup kuat untuk menahan partikel-partikel paling ringan seperti hidrogen dan helium yang terlepas ke luar angkasa. Tapi jangan khawatir, angka-angka ini tidak perlu dikhawatirkan mengingat atmosfer planet kita memiliki berat sekitar 5 kuadriliun ton. Angka yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu berkali-kali lipat dari usia alam semesta saat ini untuk menguap seluruhnya. Ini bikin aku bisa bernapas lebih lega deh. Kalau kamu gimana? 23 Agustus 2023, hari di mana pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 milik India membuat sejarah dengan menjadi yang pertama mendarat di Kutub Selatan Bulan, tempat yang biasanya tidak dapat kita lihat dari bumi. Apa yang membuat persembunyian bulan ini begitu menarik bagi para ilmuwan? Ternyata tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berharga, yaitu es bulan. Tempat ini diyakini memiliki es yang lebih melimpah daripada yang kita temukan di utara. Dan tidak sulit untuk melihat kenapa para ilmuwan begitu bersemangat tentangnya. Ini adalah sumber air yang membeku.
Dan ini bisa menjadi kunci untuk membangun rumah permanen di bulan, atau bahkan menjadi bahan bakar untuk misi ke Mars. Para ilmuwan telah mengetahui tentang es ini selama lebih dari 2 dekade, sejak pesawat ruang angkasa NASA secara tidak sengaja menemukannya dalam salah satu misi. Kemudian, pada tahun 2018, NASA dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa mereka 100% yakin akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa kutub selatan bulan memiliki air yang berlimpah. Bayangkan ini, pemukim bulan di masa depan bisa memanfaatkan pasokan air ini. Ini bisa membantu kita mempertahankan kehidupan di lanskap bulan yang tandus. Selain itu, dengan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, kita bisa mendapatkan udara dan bahan bakar roket. Semua ini akan membuat misi ke bulan menjadi lebih layak dan mandiri. Ini juga merupakan kilasan ke masa lalu. Es purba ini, yang mungkin sama tuanya dengan bulan itu sendiri, bisa membuka misteri yang ada di bulan dan bumi. Tapi ternyata air sama sekali tidak langka di luar angkasa. Mungkin ada banyak planet di luar sana yang bisa mendukung kehidupan. Kita tahu hal ini karena kita mulai menemukan uap air di sekeliling bintang. Dan air di sana sangat mirip dengan air di tata surya. Penemuan ini menunjukkan kalau air di bumi awalnya berasal dari luar angkasa. Air terbentuk di sekitar bintang dalam awan uap yang sangat panas. Kemudian, air berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Partikel-partikel ini saling menempel seiring berjalannya waktu dan menjadi objek yang lebih besar seperti komet, planet, dan benda-benda lainnya. Sebagian di antaranya menjadi komet dan planet di tata surya kita. Dan begitulah cara air menyebar ke seluruh alam semesta. Dan mungkin juga begitulah cara air sampai ke planet kita dan bulan. Para ilmuwan menduga bahwa es di bulan mungkin telah melakukan perjalanan ke sini ribuan tahun yang lalu. Mungkin es itu menumpang di asteroid yang kaya air dan menabrak permukaan bulan. Semua ini memiliki implikasi besar bagi kita. Kutub selatan bulan merupakan kanvas yang ideal bagi umat manusia untuk membangun pangkalan bulan yang sesungguhnya. Bayangkan kubah-kubah batu bata yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah rahasia. Itu akan ramai dengan orang-orang yang sibuk mengoperasikan komputer. Beberapa orang lainnya akan menjelajahi lanskap bulan dengan jeep mereka dalam perjalanan untuk menambang sumber daya yang berharga. Kami memiliki beberapa ide yang cukup keren tentang bagaimana membangunnya. Pertama, kamu mungkin membayangkan mengangkut tempat berlindung yang besar dan menguras dompet yang jauh dari bumi. Tapi, mungkin ada cara yang lebih efektif. Pikirkan tentang sejarah kita sebagai sebuah peradaban. Setiap kali kita menjelajah ke tempat baru, kita mensurvei lingkungan sekitar untuk mencari sumber daya yang tersedia dan menggunakannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Inilah cara kita menyebar ke planet kita sendiri. Jadi, kenapa kita tidak menyebar ke bulan dengan cara yang sama? Kamu mungkin bertanya-tanya sumber daya apa saja yang ditawarkan bulan. Kita tahu ada es di sana, dan es bisa diubah menjadi air. Tapi, kita bisa melihat dengan jelas kalau satelit kita ini tidak memiliki tanaman hijau yang subur dan makanan yang bisa dimakan. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bulan memang memiliki sesuatu yang ditawarkan. Sumber daya mineral dan sinar matahari. Tidak seperti bumi, tempat matahari terbit dan terbenam, kutub bulan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Matahari dengan anggunnya mengorbit di cakrawala sepanjang hari. Artinya, matahari dapat menyediakan sumber daya yang hampir tidak pernah terputus. Bayangkan, hidup di dunia yang bermandikan cahaya matahari tanpa henti. Aku yakin panel surya akan menyukainya. Kalau aku sih tidak terlalu. Namun kita tidak hanya dapat menggunakan cahaya matahari, tapi juga panasnya. Sejujurnya kita harus menggunakan semuanya. Jika kita masih memiliki logam cadangan saat memproduksi oksigen, temukan tujuan untuk logam tersebut. Kita harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab, tidak hanya di bumi, tapi juga di bulan.
Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari cara mengubah sumber daya paling melimpah di bulan, yaitu regolith, menjadi batu bata yang kokoh. Mereka telah menemukan cara untuk membuat batu bata bulan. Para ilmuwan ingin menggunakan panas matahari untuk melelehkan debu bulan, lapis demi lapis yang pada dasarnya menciptakan printer 3 dimensi untuk debu bulan. Para insinyur juga telah membuat batu bata dengan menggunakan oven matahari dan menyetrum tanah bulan dengan gelombang mikro. Mereka sudah cukup mahir dalam hal ini. Jadi ya, mungkin kita akan mendirikan pabrik batu bata kecil di bulan dan membangun rumah regolith. Ini seperti Minecraft dalam kehidupan nyata. Segera setelah kamu menemukan bahan baru yang keren, kamu harus membangun rumah mungil dengannya. Jika berhasil, batu bata ini bisa digunakan untuk membangun seluruh bangunan yang berpotensi mengganti modul-modul tiup atau memberi kehidupan baru pada pendarat yang ditinggalkan. Jadi, apakah para astronot harus menjadi tukang batu yang terampil? Ya, mereka tidak akan melakukan semuanya sendiri. Kita harus membuat sistem otomatis kecil yang melibatkan robot-robot yang bekerja secara kolaboratif. Manusia, tentu saja, akan mengawasi lokasi konstruksi. Terlepas dari semua otomatisasi ini, para ilmuwan percaya bahwa tinggal di bulan akan menjadi, ya sebut saja, nyaman. Desainnya bisa berupa tempat tinggal bertingkat atau area serbaguna. Namun akan ada beberapa tantangan juga. Di bulan, segala sesuatunya menjadi ekstrim. Bayangkan suhu terik yang bisa mencapai 100 derajat Celcius di siang hari. Dan di malam hari, suhu bisa turun hingga minus 290 derajat. Dan ini bukan hanya soal cuaca. Bulan terpapar radiasi matahari, sinar kosmik, dan hantaman mikrometeorit tanpa henti. Semua hal ini secara bertahap merusak apapun di permukaannya. Tantangan besar lainnya adalah debu bulan. Di bulan tidak ada udara untuk dihirup. Dan debu di sana bisa menyebabkan masalah. Dan debu yang satu ini bukan debu biasa. Debu ini sangat lengket dan bahkan bisa membuat para astronot bersin-bersin dan matanya berair, seolah-olah mereka mengalami demam bulan. Debu ini juga bisa merusak peralatan dan pakaian antariksa. Bisa dibilang, debu bulan ini bukan main-main. Para ilmuwan telah menemukan bahwa debu tersebut terbentuk ketika meteor menghantam bulan, menciptakan partikel-partikel kecil dan pecahan-pecahan kaca yang tajam. Debu ini beracun, dan partikel-partikel kecilnya bisa melayang-layang di gravitasi bulan yang rendah sehingga sulit untuk bernapas. Tidak seperti di bumi, di bulan tidak ada angin atau hujan yang bisa membersihkannya. Jadi, sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya untuk mencari tahu cara mencegah masalah yang mengganggu ini, merusak seluruh misi mereka. Ada banyak hal di bulan yang tidak terlihat oleh mata. Para ilmuwan juga ingin menyelidiki misteri gelombang elektromagnetik frekuensi rendah di sana. Gelombang ini merupakan bisikan dari alam semesta yang jauh. Sinyal-sinyal yang sulit dipahami ini tetap tersembunyi dari kita selama berabad-abad. Kita hanya bisa menangkap hiruk-pikuk suara radio dan kebisingan latar belakang lainnya. Tapi hanya itu. Akan tetapi, di sisi gelap bulan, kita akhirnya bisa merekam dan mempelajarinya. Mempelajari gelombang ini akan membantu para ilmuwan membuka rahasia asal-usul alam semesta. Ini bukan hanya tentang bumi atau bulan, tapi juga tentang mengintip ke masa-masa awal terbentuknya dunia kita. Laboratorium bulan yang baru bisa membantu kita untuk membentuk kembali pemahaman kita tentang alam semesta. Jadi, NASA memiliki beberapa rencana besar di bulan sekarang. Misi Artemis mereka berhasil kembali ke bumi pada bulan Desember setelah hampir sebulan berada di luar angkasa. Misi ini menjelajah jauh melampaui bulan. Misi ini membuktikan kemampuan beberapa perkembangan teknologi terbaru yang akan membantu kita menjelajahi Mars. Tujuan Artemis adalah untuk membangun kehadiran yang langgeng di bulan. Mereka ingin membuat pintu gerbang seperti stasiun ruang angkasa di orbit sekitar satelit untuk membantu pendaratan. Artemis 2 akan membawa astronot ke orbit bulan pada tahun 2025.
Dan selama misi Artemis 3 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun 2026, 2 astronot akan mendarat di dekat kutub selatan bulan. Sangat mungkin bahwa pangkalan bulan akan dibangun dalam beberapa dekade ke depan, jadi kita nantikan saja. Bagaimana kalau kita bermain golf bukan di bumi tapi di bulan? Yuk kita kembali ke masa 50 tahun lalu ketika seorang astronot mengubah permukaan bulan menjadi lapangan golf yang paling unik. Pegolf manapun akan memberitahumu betapa sulitnya menghindari jebakan pasir. Tapi bayangkan Alan Shepard, seorang astronot NASA, bermain di permukaan yang teksturnya seperti bubuk super halus. Saat misi Apollo 14, dia beristirahat sejenak untuk memamerkan keahlian bermain golf di luar angkasa kepada semua yang menyaksikannya di bumi. Setelah pukulan pertamanya, dia dengan penuh semangat melakukan pukulan berikutnya. Baginya bola itu seperti melayang tanpa henti. Yuk kita kembali ke realitas sejenak. Berkat penelitian yang dilakukan Asosiasi Golf Amerika Serikat atau USGA, kami mendapatkan beberapa angka. Mereka mendapati bola bulan pertama Alan menempuh jarak 22 meter, bola keduanya mencapai 37 meter. Seperti apa perbandingannya dengan rata-rata pukulan golf di sini? Dalam gravitasi biasa, seseorang biasanya mengayunkan bola sekitar 197 meter. Ini menunjukkan meskipun kita sudah meningkatkan kemampuan bermain golf kita di bumi, dengan teknologi dan latihan, gravitasi bulan yang rendah menjadikannya sangat berbeda. Kita perlu memberi pujian kepada Alan. Golf bulan gak sesederhana yang kamu bayangkan loh. Tongkat golfnya bukanlah yang biasa dibeli di toko olahraga, melainkan terbuat dari bahan seadanya, yaitu pengumpul sampel bulan dengan kepala tongkat golf di ujungnya. Ditambah lagi pakaian antariksa besar yang dia kenakan. Bayangin mengayun stick mengenakan pakaian yang kaku seperti kardus. Dengan semua perlengkapan itu, Alan hanya bisa mengayunkan tongkat dengan satu tangan. Kamu mau menjajal? Kamu mungkin tidak akan bisa bermain golf di bulan dalam waktu dekat, tapi kamu bisa mencobanya di bawah air. Beberapa mengatakan kondisinya mirip. Lebih menariknya lagi, USGA tidak percaya begitu saja pada kata-kata Alan tentang di mana bolanya mendarat. Mereka ingin menyelidikinya. Sebagai permulaan, mereka menggunakan rekaman yang sangat jernih dari misi Apollo 14. Mereka juga menggunakan beberapa gambar tajam dari kamera bulan khusus milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009. Dengan gambar-gambar ini, mereka memetakan perjalanan kedua bola golf tersebut. Alan sangat menyukai tongkat golfnya yang unik hingga ingin membawanya pulang. Bukan masalah besar kan? Pada masa itu, para astronot akan meninggalkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk memberikan ruang bagi batu-batu dari bulan. Tapi tidak dengan tongkat ini. Jadi pada tahun 70-an, tongkat golf antar bintang ini menemukan rumah baru di Museum USGA di New Jersey. Tidak seperti tongkat golf pada umumnya, yang satu ini memiliki keunikan tersendiri, dibuat dari aluminium dan teflon. Tongkat golf ini dibuat agar bisa dilipat dan masuk ke ruang sempit pendarat bulan. Bagaimana ide golf di bulan ini bisa muncul? Pada tahun 1970, legenda golf Bob Hope berkunjung ke NASA. Terinspirasi oleh kecintaan Hope pada golf, sebuah ide muncul di kepala Shepard, golf di bulan. Untuk mewujudkan mimpinya, dia berkolaborasi dengan pemain golf profesional dan spesialis teknologi NASA. Bersama-sama mereka membuat tongkat golf yang memenuhi aturan keselamatan NASA yang ketat. Tapi Alan tidak ingin ini menjadi aksi kejutan. Ingat, bepergian ke bulan butuh protokol yang sangat ketat. Mereka tidak bisa sembarangan berpiknik di sana. Jadi Alan memastikan para petinggi NASA setuju dengan permainan golf dadakan ini. Mereka awalnya skeptis, tapi akhirnya memberi lampu hijau setelah Alan dengan penuh semangat menjelaskan rencananya. Dia juga berjanji akan bermain jika semua berjalan lancar dalam misi tersebut. Bertekad untuk membuatnya sempurna, Alan mempersiapkan diri dengan baik. Kabarnya ia mengenakan pakaian antariksanya yang tebal dan menyelinap ke tempat-tempat rahasia untuk berlatih. Puluhan tahun kemudian, dia masih mengenang petualangannya di bulan. Dia adalah satu-satunya pegolf yang pernah mengayunkan tongkat golfnya di bulan. Bukan hanya bola golf yang ditinggalkan oleh para astronot dalam perjalanan mereka, sebenarnya ada banyak benda yang tertinggal di bulan antara tahun 1969 hingga 1972, tahun pendaratan terakhir di bulan.
Setiap kali menatap ke bulan, ingatlah bahwa ada foto keluarga yang manis di sana, beberapa gadget sains berukuran besar, patung kecil, sekumpulan kantong kotoran manusia, dan ya, beberapa bendera Amerika. Bertahun-tahun telah berlalu, secara teknis benda-benda itu masih ada di sana. Meskipun wujudnya mungkin sudah berbeda karena kondisi yang keras di bulan. Beberapa barang memiliki tempat khusus di hati para astronot dan dimaksudkan untuk tetap berada di bulan. Tapi meninggalkan beberapa barang juga berarti mereka bisa membawa pulang sampel bulan. Kamu pasti tahu rasanya, seperti saat harus menyediakan ruang di koper untuk oleh-oleh di akhir liburanmu. Apakah NASA memiliki daftar lengkap benda-benda yang mereka tinggalkan di bulan? Nggak juga. Faktanya sebuah tim mencoba membuat daftarnya dan mencapai total 106 benda yang ditinggalkan di sana dari misi Apollo 11 saja. Itu belum termasuk jejak kaki Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang terkenal itu. Benda-benda terbesar di setiap lokasi pendaratan sebagian besar berkaitan dengan sains, seperti potongan modul bulan dan eksperimen untuk mempelajari bulan secara mendalam. Kemudian ada beberapa tanda mata indah seperti plakat Apollo 11 dan diskursus dengan pesan dari para pemimpin di seluruh dunia. Ada yang mengatakan para astronot juga membawa medali untuk mengenang para kosmonot yang heroik, bahkan meninggalkan ranting zaitun emas, sebuah simbol perdamaian yang sudah ada sejak lama. Misi bulan selanjutnya sedikit lebih seru nih, seperti yang dilakukan Alan Shepard dengan permainan golfnya, tapi penghargaan untuk momen paling mengharukan jatuh pada Charlie Duke. Saat misi Apollo 16, dia meninggalkan foto keluarganya di sana, seolah dia ingin mereka menjadi bagian dari petualangannya. Meski sebagai catatan, foto-foto itu mungkin tidak bertahan dengan baik karena paparan radiasi matahari yang tinggi di bulan. Bisa saja ada museum seni di satelit kita juga. Biar ku jelaskan, ada sebuah karya seni kecil yang disebut Moon Museum. Benda ini berupa kepingan keramik seukuran kuku yang dibuat oleh seniman bernama Forrest Myers. Benda mungil ini menampilkan karya seni miniatur dari 6 orang berbakat, di antara mereka bahkan ada Andy Warhol yang terkenal, seniman yang terkenal dengan kaleng subikonik dan potret selebritas. Forrest Myers mengatakan ia ingin museum mininya berada di bulan, tapi ada masalah, para petinggi NASA tidak setuju dengan ide tersebut. Namun Myers berbagi dengan pers bahwa ia menyerahkan chip seni ini kepada seorang insinyur yang bekerja pada misi Apollo 12. Menurut Myers, insinyur ini diam-diam menyelipkan museum bulan ke salah satu kaki pendarat bulan. Kalau kamu belum tahu, para pendarat bulan ini tidak kembali ke bumi setelah misi mereka. Tapi jangan terlalu percaya dulu deh, karena NASA tidak pernah mengonfirmasi cerita ini. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa mereka meninggalkan semua benda itu? Kadang untuk membuat pernyataan, kadang juga untuk alasan praktis. Pada satu titik disebutkan bahwa misi Apollo 11 misalnya, sebuah keputusan harus diambil. Para astronot harus segera menentukan apa yang penting untuk perjalanan pulang mereka. Mereka akhirnya menciptakan tempat pembersihan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Meninggalkan sesuatu di bulan tidak jauh berbeda dengan cara kita meninggalkan sesuatu di bumi. Seperti halnya para arkeolog yang mempelajari peninggalan purbakala untuk mempelajari nenek moyang kita, benda-benda di bulan memberi kita wawasan tentang misi-misi luar biasa di bulan. Beberapa benda yang mereka tinggalkan telah melakukan tugasnya, seperti tiang bendera atau kamera yang digunakan untuk menyiarkan langkah pertama di bulan. Bahkan alat yang digunakan astronot untuk mengumpulkan sampel pun ditinggalkan karena ada muatan lebih berharga untuk dibawa pulang, yaitu batu-batu dari bulan. Mengenai kondisi terkini dari semua benda-benda ini, para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin. Kita tahu bahwa pengamat bulan NASA telah menangkap beberapa bayangannya. Jadi semua itu masih ada di atas sana. Perlengkapan resmi dibuat agar bertahan di sana, jadi mungkin akan sedikit lebih awet. Tapi kalau barang-barang pribadi, kemungkinan kondisinya sudah usang.